Oke, masih bersama saya Galiasari R. Kita masih di dalam seri simulator tank dan kali ini kita akan coba menambahkan di layar layar ini yaitu beberapa tampilan informasi seperti kecepatan awal peluru, kemudian gravitasi, kemudian sudut putar meriam, kemudian sudut tembak meriam dan sebagainya. Oke, baik, langsung saja. Jadi kita akan coba menambahkan pertama yaitu untuk kanvasnya. Nah ini ya kanvasnya, nanti di bawah kanvas di sini klik kanan, kemudian nanti ada UI, panel. Nah ukuran panelnya kita ukur. Jadi saya klik 2 kali di sini, kemudian di scene-nya 2 kali diklik. Nah ini. Oke, kita coba atur perbesarannya dulu. Oke, kira-kira dari sini. Nah, saya akan menemukan sesuatu. Jadi, kalau di kanvas ini UI scale mode-nya adalah constant pixel size, jadinya kayak gini. Nah, jadi maksud saya itu kalau kita dapat monitor yang ukurannya resolusinya beda-beda, maka ini sangat berbahaya. Jadi lebih aman kalau untuk masalah perguian seperti itu, kita set UI scale mode yang ada di dalam kanvas ini menjadi scale with screen size. Jadi kita atur. Nah, kita mau mengacu yang ukuran berapa kali berapa. Misalkan saya mengacu yang ukuran 120 280 kali 800. Nah, ini. Nah, baru setelah itu kita atur sekarang si objek-objek UI-nya. Oke, misalkan segini ya. Atau saya perbesar lagi karena nanti akan ada setidaknya 8 informasi yang mau ditampilkan. Iya. Oke. Nah, ya bolehlah diatur aja ya warna-warnanya. Misalkan saya dekati dia dengan hitam, kemudian transparansinya ke sini. Nah ini ya. Nah setelah itu kita akan bagi dia untuk satu buah informasi itu terdiri dari 2 item, yaitu title-nya sama nilainya. Maksudnya gini. Oke, teksnya kita akan ambil dari UI dan ambil di teks. Nah ini saya akan beri nama info, misalkan sudut meriam. Nah ini ya ada di tengah ya inisialisasinya, saya ke atasin. Oke, ukurannya masih segini. Nah sebenarnya kalau mau bekerja dengan banyak objek yang sama, lebih baik kita kontrol D. Nah namun kontrol D yang seperti ini kita lebih baik fixkan dulu bentukan yang ini. Jadi mau seperti apa nih, biar nanti ketika diduplikat informasi yang ada di dalamnya, inspektornya ini udah sama semuanya gitu. Oke, biasanya kalau untuk masalah perguian ini besarannya itu di base fit ya ini, dan dia nanti akan menyesuaikan ukurannya dengan minimalnya di 14 dan maksimalnya misalkan di 16. Jadi dia nggak akan jauh dari situ. Colornya saya mau set di warna putih. Nah ini. Nah makanya kalau di sini mungkin nggak akan kelihatan jelas ya. Ya, sekarang di sini saya akan mengisi infonya atau title ya. Sudut meriam. Ya, bukan info lah ya, tapi namanya title sudut meriam. Nah ini karena kanvasnya sudah scale with screen size, maka kalau dijadikan kanvas yang lain nanti dia mengikuti ukurannya. Oke, aman ya. Jadi istilahnya udah responsif. Nah, oke, saya coba besarkan dulu sedikit biar kelihatan. Dan base fit ini akan terlihat ketika udah di game di play. Kemudian kita akan coba maximize. Nah ini, jadi enak dilihatnya base fit. Oke, ya kita atur
posisinya itu ada di sebelah sini ya. Nah ini kemudian di sini. Oke, kita coba atur untuk satu kolom informasi ini terdiri dari kurang lebih 3 ya, atau nanti kita coba lihat. Oke, nah kalau memang misalkan sudah oke bentukannya, maka dia tinggal di Ctrl D. Ini sudut tembak, ini gravitasi, ini kecepatan awal. Oke, saya mulai dari sini dulu. Sudut tembak, gravitasi, dan yang terakhir di sini adalah kecepatan awal peluru. Nah ini. Nah kalau udah gini sih silahkan diatur aja untuk lokasinya, koordinat-koordinatnya. Oke, kalau nggak cukup jangan paksain ya. Kalau nggak cukup sih mendingan ke sini. Nah jadi di sini. Nah intinya dia sejajar ya sama yang sudut meriam. Oke, kita coba lebih di belakangin. Nah ini untuk sudut meriam, oh sudut tembak ya. Nah untuk mengubah ini kita ubahnya di teks di sini, seperti sudut tembak. Base fitnya udah ya, udah pasti oke. Nah di sini sudut meriam kita ubah menjadi gravitasi. Ini masih titel ya, gravitasi, dan yang ini adalah kecepatan awal peluru. Oke, sip, baik, kita atur biar enak dulu. Nah ini 3 udah oke ya. Kemudian kalau untuk nilai-nilainya saya ambil dari teks yang ini lagi, jadi nanti dia akan menyesuaikan. Kemudian Ctrl D, saya pindahkan semuanya ke sini. Nah ini dia. Oke, jangan title, berarti ini lebih ke nilai. Oke, seperti ini. Jadi misalkan kecepatan awal atau nilai sudut meriamnya itu adalah 10 derajat. Nah itu tulisan kayak gitu ya. Kemudian sudut tembaknya juga sama, misalkan dia adalah 10 derajat. Oh, sudut meriamnya berarti lebih ya, misalkan 80 derajat. Sedangkan gravitasi itu satuannya adalah meter per sekon kuadrat, misalkan adalah, nah seperti itu. Jadi nanti informasinya semua akan tampil di atasnya, di GUI-nya. Nah ini dia, tinggal dienak-enakin aja sih tampilannya. Oke, sudut tembak. Ini saya coba ke bawah dikit. Iya, sip. Belum ya, gak enak. Nah gravitasi saya coba ke bawah juga. Nah ini. Kemudian yang kecepatan awal peluru itu masih titlenya ya, ke sebelah sini lagi, dan nanti ini saya duplicate menghasilkan nilai. Ya, tuh. Dan saya bawa ke sini. Kecepatan awal itu biasanya sih sekitar, kalau peluru tembak itu katanya 680 meter per second. Nah, oke, kemudian ada lagi yaitu 4 lagi ya, yaitu waktu terbang, dan ini kita isikan nilainya adalah waktu terbang peluru ya tentunya. Oke, nah untuk waktu terbang saya coba posisikan dia rapih sejajar sama kecepatan peluru. Nah ini dia. Kemudian saya duplicate dan hasilnya adalah berupa
nilai waktu terbang. Oke, nanti yang muncul itu kurang lebih adalah 3,4 second. Nah, gini. Nanti yang muncul seperti itu. Oke, kira-kira apa lagi ya? Oh ya, ada jarak. Oke, ini adalah jarak peluru. Ini adalah nilai jarak peluru. Oke, ini jarak peluru waktu terbang. Ya. Nah, kita coba batasi dulu di sebelah sini, meskipun sebenarnya bisa jadi banyak ya kalau informasi-informasi yang terkait ini. Oke, ya udahlah ya. Kecepatan dari sini ya, sini. Oke, nah misalkan di sebelah sini ya, biar ada simetris. Jadi nanti tengahnya mau diisiin logo kampus. Oke, baik, silakan dicoba dipelajari, dituruti. Caranya gampang ya, tinggal jangan lupa kanvasnya atur si UI scale mode-nya. Seperti itu. Nah, ini jarak peluru itu nilainya kurang lebih kan bukan gini ya, nanti kamu pastikan. Tapi misalkan 200 meter. Nah, yang muncul seperti itu nanti. Oke, baik. Nah, gimana sekarang caranya? Biasanya kalau di sebuah game, enaknya sih ada satu buah game object yang empty, dia nggak usah dikasih mesh, dan namakanlah dia adalah game manager. Jadi game manager ini yang nantinya akan bertugas untuk menampilkan nilai-nilai yang ada di GUI tersebut. Nah, yang seperti ini. Nilainya dari mana? Nilainya bisa dari tank, bisa dari manapun gitu. Cuman yang pasti tugasnya si game manager adalah menghimpun semua aktivitas yang sebenarnya tidak ada hubungan fungsional ya, fungsionalitas dengan si tank gitu, dengan siapapun. Jadi ini sah-sah aja kalau mau dibikin satu sharing itu. Ya baik. Oke, kayaknya udah cukup. Nah, sekarang kita akan coba untuk mengakses. Jadi pengertiannya seperti itu ya, si game manager ya. Nah, kita pertama buat satu script di sini. Nama scriptnya itu game manager script. Nah, ini dia. Oke, kita buka Visual Studio. Nah, ini dia. Nah, karena tugasnya dia adalah menghimpun, yang pertama yang dia himpun adalah objeknya. Jadi, sini kanvas yang ini, khususnya yang nilai ya. Nah, yang nilai ini harus bisa diakses ke dalam game manager script. Caranya gimana? Ya, sebenarnya caranya banyak. Ada public game object. Misalkan ini adalah game object sudut meriam. Kemudian ada lagi game object sudut tembak. Nah, seperti ini aja dulu. Jadi kalau ini saya save, nah maksudnya apa? Jadi si game manager ini, belum disampel ya. Ini saya tarik, drag, masuk ke inspektornya si game manager. Nah, ini dia. Nah, sudut meriam kita isiin nilainya, nilai sudut meriam, bukan si title-nya, karena nggak akan berubah nilainya. Oke, sudut meriam. Nah, ini dia, masuk sini. Sudut tembak, masuk yang ini. Nah, seperti ini.
Jadi idenya adalah script game manager ini dia adalah yang mempertemukan antara tempat atau wadah untuk disimpan, untuk ditampilkan dengan nilai dari luar. Jadi dia tujuan mengkompilasi itulah, gitu ya. Oke, nah sekarang kita coba akses semuanya. Public game object kecepatan awal. Public game object gravitasi ya. Oke. Public game object ini tuh tadi jarak ya. Yang jarak public game object. Oke, yang ini kita lihat dulu. Yang ini adalah waktu terbang peluru. Waktu terbang peluru. Nah ini. Oke, lebih amannya tinggal di drag dulu. Kecepatan awal nanti dia akan diisi oleh nilai kecepatan awal mana ini ya. Gravitasi juga sama nilai. Nah jarak sama juga ya, jarak yang nilai. Kemudian waktu terbang ini ya. Nah ini dia. Oh ini title, sorry ya, bukan title. Nilai waktu terbang. Nah ini dia. Oke, baik. Nah sekarang si objek-objeknya yang tadi udah ada di sini tuh dia udah dihimpun di dalam satu game manager script. Nah nextnya apa? Idenya seperti apa? Jadi tujuan dari game manager ini menghimpun game objek yang ada di hierarki, maka sesungguhnya yang dilakukan oleh dia adalah dia akan mengakses, sekali lagi si game manager akan mengakses nah ini teksnya. Jadi kalau ini berubah berarti ya di teksnya kan jadi 100 atau dan yang selainnya gitu. Oke, dan dia nanti akan ada yang bersifat real time ya, seperti waktu terbang peluru. Nah itu nggak akan mungkin hanya satu kali execute doang, kayak gravitasi ini kan sekali ya. Sudut tembak juga ini berkali-kali, dan sudut meriam juga berkali-kali. Artinya dia runtime. Nah kalau runtime berarti disimpannya di fungsi update. Oke, ya, seperti itu ya. Nah sekarang kita akan coba mengakses nilai dari sudut meriam dan sudut tembak. Pertanyaannya gini, sudut meriam nilainya itu bisa didapat dari mana? Sudut meriam. Jadi sudut meriam ini adalah ini ya. Nah, ini sudut meriam. Dan ini adalah sudut tembak. Nah, ini dia. Dari 0 sampai 15 ya, kita udah batasin di situ. Oke, baik. Sudut meriam itu didapat dari sini. Coba ya, kita putar aja deh. Nah, ini dia. Atau kira-kira codingannya, atau ada nggak sih variabel yang memang dia udah ngeset nilainya yaitu sudut meriam. Oke, kita cek di time behavior ya pastinya ya. Kenapa di time behavior? Karena time behavior ini kesimpan di dalam torque. Nah, ada ya. Jadi rotasi sudut meriam ini itu bisa diambil dari sisi ini. Nah, ini ada sudut meriam, ada sudut tembak. Atau mungkin belum kayak gini ya. Ya ini masih, kalau nggak salah masih masih nilai sudutnya gitu. Ya jadi silahkan disesuaikan aja. Kita bikin hide inspector, jadi nggak akan ditampilkan di inspektor. Public karena dia akan diakses keluar ke sini, maka dia harus public sifatnya. Kemudian sudut meriam float. Nah ini yang nantinya akan diubah nilainya di sini, gitu ya. Oke, ya udah tinggal langsung aja nih akses time behavior. Jadi ya kalau mau dapetin lagi sih yang lain yang gampang gitu ya, Slongsong atau Torque
Karena nanti dari torque ini akan diambil si script yang tadi, script si tank behavior ini gitu, untuk mengakses nah ini sudut meriam. Oke, kita lakukan saja. Satu lagi adalah public game object selongsong. Nah, ya saya save dulu, kemudian nanti akan muncul di bawahnya si game manager ya. Nah, ini torque nya. Nah, berarti torque nya ini ya. Selongsongnya adalah selongsong. Ya, sebenarnya gitu aja sih. Ini untuk ngehimpun game objeknya. Nah, berikutnya adalah sekarang kita akan coba mengakses ya, yang tadi itu sudut meriam. Nah, karena sudut meriam atau sudut tembak ini sifatnya real time, maka kita akan simpan dia di dalam fungsi update. Nah, gimana caranya biar nilai teks yang ada di sini itu berubah? Nah, ini sudut tembak sudut meriam. Oke, jadi yang kita udah masukin tadi ke dalam game manager ini adalah objeknya. Nah, ini ya adalah objeknya, bukan komponennya, bukan teksnya. Nah, sekarang dari objek yang ini itu akan kita ambil nilai teksnya gitu, dan nanti bukan diambil ya, tapi akan menggantikan nilai teks yang ini gitu, dan nilai teks yang ini yang 10 derajat sudut tembak ini didapat dari torque gitu. Oke, ya nggak usah berlama-lama. Ya, simpelnya sih seperti ini. Game object sudut meriam dot get component. Nah, di meriam itu, di torque itu ada tank behavior script, dan nanti dia akan mengisikan nilai sudut meriam. Nah, ini dia. Nah, ini adalah nilainya gitu ya. Ini adalah nilainya, dan nilai ini nanti akan diisikan ke game object. Maaf, kalau sudut meriam itu bukan ya, sorry ya, dari torque ya. Jadi kalau kita mau mengakses nilai sudut meriam itu adanya di torque. Nah, di sini torque. Oke, get component tank behavior script, sama ininya adalah sudut meriam ya tadi ya, sudut meriam. Nah, ini dia. Nah, nilai dari torque sudut meriam ini akan disimpan ke dalam go sudut meriam get component. Nah, kita baru mereferensi ke sudut meriam. Nah, ini ya. Tapi sekarang ketika ada get component, oh, bentar. Nah, ini aneh. Ya, gini ya. Nah, ini. Oke, untuk sudut meriam, maka dia diambil dari sini ya. Oke, GO sudut meriam. Oh, ini ada yang aneh nih. Belum beres sih ketika. Astaga ya, siap. Ya, nah ini kan nanti diisinya adalah teks ya. Teks, karena teks inilah yang dia bisa diakses ke sini, ke teks ini, dari game objeknya yang namanya sudut meriam, gitu ya. Oke. Nah, karena teksnya nggak ada, kenapa error ya? Go sudut meriam ya. Oh ya, karena teksnya belum ada, maka si usingnya kita tambahin Unity Engine .ui. Nah, seperti ini. Maka nanti kita akan dapetin teks. Nah, ini dia. Oke, kita mau mengakses yang namanya sudut. Bukan ya. Teksnya ya, pasti teksnya. Oke. Ya, jadi seperti ini.
Jadi intinya disimpan di fungsi update agar si teks dari sudut meriam ini diambil alih oleh si ini ya, dan dia nanti akan diisikan dengan talk.component. Kan di talk ada komponen tank behavior ya, sudut meriam dan seperti ini. Oke, kita copy saja, kemudian kita lemparkan dia untuk yang sudut tembak. Nah, sudut tembak Go ini adalah UI-nya ya, UI-nya yang ini. Nah, ini. Kemudian nanti teksnya sini, yaitu ini, nanti dia akan diisikan oleh target komponen sudut meriam. Sudut tembak ya sekarang. Sudut tembak. Nah, seperti ini. Oke, kita coba testing ya. Oke, kita coba lihat. Nah, ini sudut meriam. Ini sudut tembak. Nah, gitu. Seperti ini. Jadi nilainya sudah diupdate. Oke. Dan kita coba untuk mengakses yang lainnya sama. Tinggal yang perlu dipikirkan adalah gravitasi itu ngambilnya dari mana sih? Oke, di situ ada di gerak peluru ya, gravitasinya. Nah, ini dia. Ada gravitasi. Gravitasi nanti akan diambilnya di. Nah, ini. Oh, berarti jatuhnya oke, masih private ya, gravitasi. Ya. Nah, gravitasi ini adanya di mana gitu. Gravitasi ini adanya di tank behavior script. Nah, di sini ini ada gravity. Nah, ini dia. Jadi dia akan mengakses nilai gravity yang ini ke dalam situ. Oke. Ya, jadi yang akan diisikan gravity-nya adalah GO. Gravity.getComponent text sama dengan, nah, dia ada di mana? Kalau gravitasi ada di tank ya, tank behavior. Oke, berarti masih di torque. Sama dengan torque get component tank behavior. Nah, ini gravitasi data string. Nah, itu. Kemudian selanjutnya adalah kecepatan awal. Nah, ini kita ambil komponen UI-nya, teksnya. Teks. Nah, seperti ini kecepatan awal. Nah, kecepatan awal itu ada di dalam ini ya, masih di dia ya. Oke, masih di game manager script. Torque. Get komponen di sini masuk ke tank behavior ya, masih. Kecepatan awal peluru ya. Nah, ini dia. Udah disiapin sebelumnya. Oke, nah tinggal gimana caranya ini deh, ini rotasi. Oke, ini ya. Oke, kita coba lihat aja deh. Oke, Ctrl V, play. Nah, ini dia. Kecepatan awal 20, gravitasi 10. Oke, jadi itu belum saya ubah. Cuman kurang lebih informasi yang tampilnya seperti ini. Oke, nah sekarang ini udah ya, udah mantap ya. Sudut meriam, sudut tembak, gravitasi, kecepatan awal. Tinggal dua lagi berarti. Waktu terbang peluru. Oke, di sini objek waktu terbang peluru .code komponen. Ya, ini akan diisikan oleh
waktu terbang peluru. Nah, peluru itu ini ya, di sini ya. Waktu terbang itu ini. Nah, ini dia. Kalau belum, silahkan diketikkan waktu terbang peluru. Berarti kalau mau diakses ke game manager script harus diisi oleh public. Nah, seperti ini. Oke. Opsinya sih sebenarnya kita bisa mengakses waktu terbang peluru ke dalam game manager script, berarti dia harus public kan? Atau kita sediain satu variabel di sini yang sifatnya public, misalkan adalah lama waktu terbang peluru. Ya udah panjang ya. Kenapa public? Karena ini kita akan coba mengakses di gerak peluru di sini. Makanya sekarang silakan timbang-timbang apakah game manager script mengambil gerak peluru atau peluru mencari game manager script. Baiknya sih kayaknya peluru ya, mencari game manager script. Nah, mencarinya saat kapan? Mencarinya saat peluru ini dimunculkan pertama kali. Jadi saat pertama kali peluru muncul, dia akan mengakses game manager script ini gitu ya. Oke. Nah, opsinya adalah kita bikin satu buah variabel, bisa itu private, game manager script. Nah, ini jadi komponennya kita jadikan tipe datanya yaitu game manager script. Ini adalah game manager. Nah, game manager ini namanya tadi game manager ya. Oke, game manager ini adalah kita akan cari sebuah game object atau ya sebuah game object yang memiliki type-nya adalah game manager script. Nah, itu dia. Nggak usah bingung. Jadi ini tuh adalah karena game manager script-nya ini bertipe data game manager script. Sorry, game manager ya. Bertipe data game manager script, maka dia akan diisikan oleh game manager script lagi yang didapat dari game object. Kemudian dia akan nyari di hierarki. Kira-kira objek siapa nih yang tipenya itu adalah game manager script. Nah, otomatis dia langsung keisi di situ ya. Ini kalau mau lihat juga sebenarnya susah ya, harus ditembakkan gitu ya. Kita coba aja lihat public. Widih, errornya. Oh iya ini. Ya ini adalah si selongsongnya. Kayaknya dikecilin aja dulu deh. Di talk ya. Oke, pasti di game manager. Nah, ini. Oke, saya akan coba memperlihatkan bahwa ketika si peluru ini diinstantiate, maka game manager ini akan diisikan oleh objek ini, gitu ya. Kita lihat. Ini ada di peluru. Nah, ini peluru. Nah, ini dia. Game manajernya adalah ini. Nah, jadi saat peluru ini pertama kali dimunculkan, saat di start, berarti yang dilakukan adalah ini semua, termasuk yang dia akan mencari game manajernya itu siapa gitu. Dan dari objek mana. Oke, gitu ya. Oke, baik. Nah, sekarang ini kita nyalain. Kemudian ada satu variabelnya ini ya, lama waktu terbang peluru. Nah, lama waktu terbang peluru udah bisa diakses di sini. Lama waktu. Nah, ini dia. Jadi sebenarnya
nilai komponen UI ini, teksnya itu akan diisiin oleh lama terbang peluru. Nah ini dia. Nah ini. Nah cuma sekarang nilai ini akan kita ubah di dalam game peluru script. Nah ini caranya. Oke, berarti saya simpan di sini aja sih, sebenarnya gampang. Game manager script dot lama waktu terbang sama dengan waktu terbang peluru. Ini kepunyaan si game manager dan ini adalah masih di dia, yaitu this. Ya, kayak gitu. Oke, kita coba lihat. Ya, waktu terbang peluru. Nah, itu dia. Muncul ya. Cuman dia berhentinya saat berapa detik setelah ledakan dia baru berhenti. Aneh kan ya? Ya, kita bisa diakalin pakai boolean lah. Oke, nah sekarang jarak peluru. Jadi jarak peluru ini didefinisikan sebagai jarak dari titik keluar atau kemunculan si peluru terhadap titik di mana si peluru ini jatuh di tanah. Artinya dia akan mengukur dari selongsong, dari depannya selongsong ke tanah. Nah itu jaraknya. Oke, dengan cara yang sama, karena karena trigger buat kena tanah itu ada di gerak peluru di sini, maka dia akan mengakses ini juga. Tinggal kita siapin variabelnya. Public float jarak tembak, jarak tembak ya. Oke. Ya, go, kemudian ada jarak get komponen, ini dari teks diambilnya. Teks kemudian akan diisikan oleh jarak ya tadi ya. Ya, jarak tembak dot to string. Nah, nilai-nilai ini akan diubah di mana? Nilai-nilai ini akan diubah di sini. Nah, ini. Oke, kita sebenarnya udah ada yang on trigger enter ini. Jadi ini tuh adalah deteksi ketika peluru mengenai tanah. Nah, ini yang kita perlukan. Berarti ngodingnya itu di sini ya. Manager atau game manager dot jarak tembak adalah, nah ini. Berarti kan vektor awal dari si kemunculan peluru. Ada nggak sih? Nah ini dia posisi awal. Pakainya adalah vektor 3 dot distance dari vektor awal atau apa sih tadi namanya? Posisi awal. Oke. Posisi awal ke titik saat nge-trigger land. Ya udah berarti dia sendiri kan. Nah, transform dot position. Nah ini. Oke. Kita cobain. Ya. Kita coba tembakin. Nah, ya. Jadi dia muncul ketika peluru menyentuh tanah. Oke. Nah, itu dia. Nah, berarti di dalam trigger. Sekarang saya mau menyiasati nih gimana si waktu tempuh ini harusnya berhenti setelah peluru ini menyentuh tanah gitu. Kalau yang tadi yang kita lihat kan masih ada jeda ya beberapa detik. Oke, saya pakai boolean saja. Jadi ini adalah private boolean is landed misalkan. Nah ini. Oke, jadi waktu terbang peluru ini akan diakses selama
is landed-nya adalah true. Oke, nah ini juga saya mau set berarti nilainya true ya. Kenapa true? Karena ya nggak ada lagi yang bisa ngeset dia gitu di sini di dalam start. Makanya dia disimpan di sini. Timer is landed. Jadi kalau dia berhenti, maka begini ya. Nah ini dia, ini adalah bukan landed, jadi yang masih terbang. Tapi kalau udah landed, kita ubah di sini kan landednya. Kenapa? Karena ya menyentuh tanah, udah landed. Apa namanya ya? Lupa. Ya is landed ya, aduh. Is landed adalah true. Nah gitu. Jadi ketika udah nyampe ke tanah, dia akan ngeset is landed-nya true. Nah, sedangkan di sini timer itu akan diisi saat is landed-nya bernilai false. Oke, kita coba lihat. Oke, kita coba tembakin. Mana dia? Mana dia? Oke. Iya, bukan di sini ya berarti ya. Ya, ini harus di setnya false berarti ya. False, sedangkan ini nilainya true. Oke, karena apa? Karena dia menggerakkan si pelurunya tuh. Si apa? Variabel waktu terbang pelurunya. Oke, kita coba lihat. Ya, jadi waktu terbang pelurunya itu udah berhenti. Juga. Seperti itu. Oke, baik. Saya coba ulas. Kenapa sih game manager script itu seperti ini ya? Jadi, tugas yang akan diberikan kepada game manager script ini, dia harus bisa mengumpulkan nilai, kemudian wadah-wadahnya juga diambil. Wadah-wadahnya tuh ini kan. Nah ini. Untuk nilainya, berarti dia harus ngambil dari yang lain gitu. Contohnya ini sudut meriam, dia ambilnya dari torque. Oke, kita ambil get component yang behavior script. Masuk ke sini. Nah, wadahnya ini. Karena yang akan diganti itu adalah teksnya kan. Ya. Geo sudut meriam ini adalah berupa UI. UI ya. Nah, ini dia. Ini UI semua. Jadi, kalau mau dirunut sih, sudut meriam, wadahnya, isi teksnya itu akan diisi dari nilai si torque, sudut meriam. Nilai si torque, sudut tembak. Gravitasinya juga sama. Nah, kalau yang peluru, ini kayaknya lebih beda lah treatmentnya. Kalau tadi asalnya kita cari, game manager itu akan mencari peluru yang ada di hierarki. Tapi kan kita nggak ngejamin nih si peluru yang ada di hierarki itu jumlahnya apakah satu gitu. Banyak ya. Makanya lebih baik dibalik pengertiannya. Berarti ketika peluru muncul, maka dia akan mendefinisikan ke sini game manager script saat peluru muncul ya. Contohnya adalah nah ini unit game manager. Jadi saat dia muncul, saat dia start ditembakin, game manager ini akan diisikan oleh game object yang memiliki game manager script, yaitu game manager itu sendiri. Kemudian update-nya ya samalah kayak gitu. Nah, khusus untuk trigger, jadi tadi yang udah kita ubah tuh ini ya. Nah, ini tambahin ini. Jarak tembak itu didapat dari titik awal kemudian ke titik akhir gitu ya, dan kita set is landed-nya false. Biar apa? Biar
ininya nggak keakses terus. Oke, itu aja. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.